Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala ad-dhiyaqa ala qulubil kafirina wal munafiqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa shadaqa rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya, tunduk patuh dengan konsisten terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Semoga dengan itu kita memperoleh keselamatan, kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Masyarul muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur teladan utama kita. Beliaulah hamba Allah yang paling mengerti bagaimana memuliakan orang lain. Beliaulah hamba Allah yang menghormati dan menghargai sesama tanpa memandang latar belakangnya. Prinsip utama beliau adalah di mana beliau berada akan menjadi sumber manfaat dan kebaikan bagi orang yang ada di sekitarnya. Betapa banyak di dalam hadis kita temui bagaimana para sahabat menjelaskan tentang kemuliaan dan agungnya akhlak Rasulullah. Salah satunya sahabat Anas bercerita, "Ma ra'aitu rajulan iltaqama udhuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayunahi ra'sa hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yunahi ra'sa." Tidak pernah aku melihat seseorang yang datang menjumpai Nabi, menyampaikan hajatnya, lalu dia membisikkan sesuatu ke telinga Rasulullah, maka Rasulullah tidak pernah menjauhkan kepalanya terlebih dahulu hingga orang itu selesai dari hajatnya dan menyingkirkan kepalanya. Wa ma ra'aitu rajulan akhadha biyadihi fataraka yadah hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yad'u yadah. Begitu pula tidak pernah aku jumpai seorang laki-laki yang datang menjumpai Rasulullah lalu dia menjabat tangan Rasulullah, dan tidak pernah aku jumpai Rasulullah melepaskan genggaman tangannya terlebih dahulu hingga orang itulah yang melepaskan tangannya. Ini adalah contoh kecil bagaimana Rasulullah menghormati, menghargai orang lain tanpa melihat bagaimana status sosialnya, tanpa melihat apa latar belakangnya. Bahkan kepada non-muslim pun Rasulullah tetap menghargai, menghormati mereka sesama manusia. Dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, anna Yahudiyan da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila khubzi sya'irin wa ihalati sanhatin fa'ajabah. Ialah seorang Yahudi datang mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat untuk menjamunya makan roti gandum
dan acara hangat. Apa yang terjadi? Rasulullah memenuhi undangannya. Ini bukti bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama Islam adalah agama yang membawa perdamaian. Tidak pernah agama Islam mengajarkan kebencian, permusuhan, dan menyimpan dendam bara. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pelajarannya bagi kita, dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan banyak orang. Kita bertemu dengan orang yang seiman dengan kita. Kita pun juga bertemu dengan orang yang berbeda agama. Bahkan yang sesama iman pun kita bertemu dengan orang yang sependapat dengan kita, pemikirannya sama dengan kita. Pun kadang kita bertemu dengan orang yang tidak sependapat dengan kita, yang mungkin kita berselisih dengan dia dalam satu dan dua tempat majelis. Tetapi Rasulullah mengajarkan, walaupun berbeda agamanya, walaupun berbeda pendapatnya, tetapi hendaklah menjadi hamba Allah yang selalu menjunjung keadilan, sopan santun, dan menghargai sesama. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah hamba Allah yang paling utama? Siapakah hamba Allah yang paling baik?" Maka Rasulullah menjawab, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia ialah mereka hamba Allah. Di mana dia berada, dialah yang paling banyak manfaatnya. Rasulullah tidak mengukur kemuliaan seseorang dari berapa jumlah rupiahnya. Rasulullah tidak mengukur kemuliaan seseorang dari berapa banyak hartanya atau berapa banyak pengikutnya, tetapi di mana dia berada, dia memberikan manfaat, dia tidak menimbulkan bahaya dan madarat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada baiknya kita mendengar satu nasihat dari seorang ulama dan sufi besar, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Beliau mengingatkan kepada kita bagaimana semestinya kita sebagai seorang mukmin berinteraksi dengan orang lain. Beliau mengatakan, liyakun hadzul mu'min minka thalathah, illam tanfa'hu fala tadurrah, wa illam tufrihu fala tahummah, wa illam tamdahu fala tadhummah. Hendaknya seorang mukmin ketika bersama mukmin yang lain, hendaknya seorang mukmin di mana dia berada memiliki 3 sikap ini. Yang pertama, illam tanfa'hu fala tadurrah. Jika engkau belum mampu memberikan manfaat, maka jangan sekali-kali hadirmu justru membahayakan orang lain. Yang kedua, wa illam tufrihu fala tahummah. Jika hadirmu belum mampu membuat orang lain gembira, maka janganlah kemudian engkau justru menimbulkan duka, kesedihan di hati orang lain. Yang ketiga, wa illam tamdahu fala tadhummah. Jika engkau belum mampu memuji orang lain, kaku untuk memuji orang lain, maka janganlah sekali-kali engkau punya lidah gampang mencela orang lain. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalimat ini mengajarkan batas minimal bagaimana seorang mukmin bersikap kepada mukmin yang lain. Tidak semua orang memang mampu memberi bantuan, tetapi setiap orang insya Allah mampu untuk tidak menyakiti orang lain. Tidak semua orang memang bisa membuat orang lain bahagia, tetapi usahakan untuk menghindari dari membuat sedih. Tidak semua orang memang pandai memuji, tetapi semua orang pasti bisa menahan lidahnya untuk tidak mencela orang lain. Banyaknya kebaikan seseorang, bagusnya akhlak seseorang tidak diukur semata-mata dengan berapa banyak kebaikan yang dia berikan, tetapi juga diukur dengan sedikitnya keburukan yang dia timbulkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam salah satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan berpesan kepada kita, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Wahai para sahabatku,
Wahai umatku, di mana saja kamu berada, kapanpun kamu bersama orang lain, janganlah kedengkian dibalas dengan kedengkian yang sama. Jangan saling mendengki. Jangan berikan ruang subur tumbuhnya sifat iri di dalam hati. Wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling memutus hubungan persaudaraan. Jika kalian punya saudara, punya kerabat yang memutus hubungan, maka jangan balas keburukan itu dengan pemutusan hubungan yang sama. Sebab keburukan itu akan kembali kepada pelakunya dan kebaikan itu akan kembali kepada yang menanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan dalam rangka memotivasi kita untuk menyebarkan kebahagiaan. Min afdalil amal idkhalus surur alal mu'min. Termasuk daripada amal yang paling utama ialah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Taqdi an hudainan wa tuqdi lahu hajatan wa tunaffisu lahu kurbatan. Ada kalanya engkau bayarkan hutangnya. Ada orang lain yang hutang kepada kita, belum mampu, kita perlonggar temponya. Tidak mampu, kita bebaskan pembayarannya. Afdalul amal. Kita penuhi kebutuhan orang-orang yang amat sangat membutuhkan. Di saat semua pintu tertutup memberikan bantuan, kita datang meringankan kebutuhannya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, siapa yang meringankan satu beban kesulitan orang mukmin di dunia, nanti kelak Allah akan ringankan bebannya di akhirat. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan kita punya lidah. Jangan sampai kemudian lidah ini gampang untuk mencela orang lain. Jika belum mampu memuji, maka jangan mencela. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat bagaimana beliau memberikan contoh bahwasanya memuji itu ternyata mampu mendatangkan kebaikan bagi orang lain, mampu melejitkan potensi orang lain dan memotivasi orang untuk berbuat kebaikan. Ya Aba Musa, wahai Abu Musa al-Ash'ari, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Wahai Abu Musa al-Ash'ari, sungguh bacaan Qur'anmu bagus, sungguh suaramu merdu ketika membaca Al-Quran, maka engkau telah diberi oleh Allah seruling daripada serulingnya Daud. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji para sahabatnya, pujian yang tulus, pujian yang muncul dari hati dan memotivasi para sahabat makin giat untuk beribadah. Tetapi begitu juga dengan lidah yang digunakan untuk mencela, maka lidah itu akan mematikan potensi orang lain, akan menghambat orang lain daripada kebaikan-kebaikan, dan celakanya lidah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bidzanbin qataba minhu lam yamut hatta ya'malah. Rasulullah bersabda, siapa yang dia punya lidah, lidahnya gampang mencela dosa orang lain, padahal orang itu sudah bertaubat. Kita tidak tahu, tetapi kita sebarkan aibnya. Kita tidak mencari kebenarannya, lalu kita buka keburukan-keburukannya. Maka kata Nabi, lam yamut hatta ya'malah. Tidak akan mati orang itu kecuali dia akan mengalami dosa yang sama. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka mari kembali, ini menjadi satu nasihat dan teguran bagi kita agar kita menjadi pribadi muslim yang baik, di mana kita berada adalah khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi sumber kebaikan, sumber manfaat, bukan sumber keburukan. Gampang kita memuji orang lain dan hati-hati kita untuk mencela orang lain, menggembirakan hati orang lain dan tidak membuatnya sedih. Semoga dengan itu Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang terkasih. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah, menutup khutbah pada siang hari ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibarat satu tubuh. Mathalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin itu dengan yang lain ialah seumpama satu tubuh. Dalam mereka saling mencintai, dalam mereka saling menyayangi, berbelas kasih. Apabila satu tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun merasakan sakit dan bahkan sampai demam tidak tidur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Marilah kita tutup khutbah pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tunduk, dengan hati yang khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba fa in syi'ta ja'alta sa'ba sahla. Allahumma ya Allah sahil lana umurana umurad dunya wal akhirah wa wafiqna warhamna wa anta arhamur rahimin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.